wa rasula. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Allahumma aghnini bil ilmi Allahumma bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa akrimni bitaqwa wa jammilni bil afiyah. wa jamilni bil afiyah. Allahumma nawwir qalbi Allahumma nawwir qalbi ayatika kama nawartul arba binuri syamsika abadan abada. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ahmad Basuni yang sudah memandu kita untuk membaca doa. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, kegiatan perkuliahan kita pada hari ini bisa berlangsung lancar. Kemudian apa yang akan kita diskusikan sama-sama menambah pemahaman kita tentang penulisan artikel ilmiah terindeks. Kemudian untuk yang ice breaking-nya silakan agar ini badan-badannya tidak kaku. Silakan siapa yang akan memandu kita untuk melakukan ice breaking? Ada Bu Nur Aini sepertinya yang baru ini. Saya baru pertama melihat wajahnya. Silakan Bu Nur Aini memandu kita untuk melakukan ice breaking, Bu. Bebas ice breaking-nya apa saja. Silakan, Bu. Yang lain aja, Pak, belum siap. Belum siap. Ikrimah yang sudah siap siapa Ikrimah? Kemarin harusnya ditentukan ya. Jadi setiap pertemuan kita harus ada satu orang yang memandu kita untuk melakukan ice breaking. Kalau doa itu akan selalu ke Pak Ustadz Ahmad Basuni ya. Silakan, atau Miftahul Jannah mungkin, Miftahul Jannah. Halo, Miftahul Jannah. Belum siap juga. Kalau belum siap, Aditya Dwi Pratama, ini kan fresh graduated, jadi tidak boleh tidak siap, harus siap. Silakan, Aditya. Baik Pak, saya punya ice breaking simple yang biasa saya gunakan ketika sebelum ngajar SD. Jadi mohon semuanya pasti tahu bahasa Inggrisnya. Hair, sambil diikuti saya ya. Hair, ears, eyes, nose, and mouth. Oke, sekarang kita akan bermain fokus. Saya akan bernyanyi. Semuanya harus mengikuti yang saya lakukan. Ya, nanti untuk yang pertama mengikuti, yang kedua harus mendengarkan apa yang saya katakan. Oke, semuanya siap Bapak Ibu? Oke. Yep. If you happy and you know, touch your hair. Ya, semuanya memegang rambut. If you happy and you know, touch your eyes. If you happy and you know, and you really want to show. If you happy and you know, touch your nose. Oke, sekarang semuanya pin bagian Zoom saya. Ya, harus melihat ke saya semua. Dipin punya saya, dilihat. Sudah dipin. Oke, sekarang sentuh yang saya katakan ya. Sentuh yang saya katakan. Touch what I say. Oke. If you happy and you know, touch your ear. If you happy and you know, touch your nose. If you happy and you know, and you really want to show. If you happy and you know, touch your eyes. Pak Ahmad Basuni apa megang hidung? Ya itu saja ice breaking sederhana dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Ahmad.
Sofyan Hadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Aditya Dwi Pratama sudah memandu kita melakukan ice breaking. Oke, kita mulai saja kalau gitu Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan rapelan ya, pertemuan ketiga dan keempat ya. Sebagai konsekuensi karena di minggu lalu Bapak dan Ibu semua bersepakat untuk tidak mencari hari pengganti ya. Jadi libur katanya Ikrimah. Saya tanya ke Ikrimah, minggu depan saja Pak katanya. Ya sudahlah. Jadi tidak apa-apa. Harusnya untuk pertemuan ketiga dan keempat fokus kita nanti itu Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang problem and solutions ya, atau tentang permasalahan ketika menulis artikel kemudian akan dipublikasikan pada jurnal terindeks ya. Jadi satu minggu kita membahas tentang permasalahan, kemudian pada pertemuan keempat itu baru kita membahas tentang solusinya ya kan. Tetapi karena minggu lalu itu bersepakat libur, maka hari ini kita langsung akan membahas tentang problem and solutions ya. Jadi permasalahan apa saja yang biasanya terjadi ketika kita akan menulis artikel, kemudian juga ketika kita akan mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Ya. Kemudian selain permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya nanti kita juga akan membahas tentang solusinya. Solusi agar permasalahan-permasalahan ketika kita menulis artikel ilmiah, kemudian mempublikasikannya nanti akan teratasi. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, problem and solution itu tadi ada 9 orang yang baru bergabung. Mari kita minta mereka untuk berkenalan dulu mungkin ya, Bapak Ibu. Karena tak kenal maka tak sayang ya, Bu Rizka Fauziah ya. Oke, silakan yang merasa baru pertama kali bergabung, siapa Bapak Ibu? Silakan. Yang baru pertama kali bergabung. Saya Pak. Oke, silakan. Musri, siapa? Saya Eko Sri Mauludinawati, Pak. Namanya Eko? Iya, Eko Sri. Oke, Eko Sri. Oke, silakan. Ya. Eko. Ya. Maaf sebelumnya, Pak. Saya lagi di ruang perawatan. Yang sakit ya? Iya, saya lagi keguguran, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa diberikan kesabaran ya. Minta maaf kalau minta maaf kalau nggak maksimal. Tidak apa-apa, Bu. Silakan Ibu. Iya, saya dari Batam, Pak. Kebetulan baru bergabung di kelas ini dengan 9 orang teman saya. Jadi mungkin untuk materi saya banyak ketinggalan. Jadi untuk menyesuaikan mungkin kami ya mendengarkan dari Bapak dosen dulu untuk bagaimana-bagaimananya. Oke. Mungkin itu saja, ada yang lain Pak. Oke, itu saja saya kira cukup Bu Sri ya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan diberikan kesabaran ya Bu Sri, karena keguguran saya kira itu merupakan merupakan musibah dan mudah-mudahan akan segera hamil kembali nantinya ya Bu Sri ya. Oke, dan Amin. tetap bersabar ya. Yep. Oke. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu semua untuk Bu Sri. Mudah-mudahan beliau tetap semangat ya, tetap semangat. Insya Allah akan ada jalan terbaik ya Bu Sri. Sehat Bu Sri. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Berikutnya silakan siapa yang kedua? Saya Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ika Saumaninta. Saya dari Palangkaraya, Pak.
Ya, Oke. memang baru bergabung Pak, karena memang juga mendapat informasi dari kampusnya baru beberapa hari yang lalu dan ini memang pertemuan perdana seperti itu. Seperti yang diinformasikan oleh Ibu Iko Sri juga, mohon bimbingannya karena memang mungkin sudah 2 kali pertemuan di awal yang kami tidak ikuti seperti itu. Mohon juga nanti apabila memang ada materi atau tugas yang kami terlewat, bisa mohon di-share ulang Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Aisyah ya. 2 orang yang perkenalan pertama nih dekat-dekat semua ya Bapak Ibu ya. 1 di Batam, 1 di Kalimantan. Luar biasa. Yang ketiga, silakan. Siapa yang ketiga? Saya Bapak. Oke, silakan. Saya. Oke, ini jangan-jangan dari mana nih? Aceh jangan-jangan. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Sudah. Bu Miftahul Janah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah. Saya dari Sorong, Papua Barat. Saya sama seperti teman saya tadi Pak, ketinggalan pelajaran juga karena baru masuk. Jadi mohon bimbingannya. Oke. Oh iya Pak, satu, yang dari Papua Barat bukan cuma saya sendiri, tapi ada teman saya di sini, mana ya? Atas nama Fatimatus Zahro. Oke, bulan kemarin saya habis dari Papua Barat kemarin, berkunjung ke Unamin, Uni Muda ya. Unamin Uni Muda, lu S1. Oh, Masya Allah, ya Pak. Lulusan mana dulu? Unamin atau Uni Muda Sorong? Kita Stain Sorong Pak. Oh, Stain Sorong. Oke. Iya. Saya dari Unamin ya. Kalau di Papua itu kampus Muhammadiyah itu ada di Universitas Al-Amin, Muhammadiyah Al-Amin ya. Kemudian ada juga Universitas Pendidikan Pemuda Muhammadiyah Sorong, Uni Muda Sorong ya. 2 ya di sana. Oke, terima kasih banyak. Saya kirain dari Aceh ternyata lebih jauh lagi ya. Papua ya, Papua Barat. Oke, silakan berikutnya siapa? Silakan. Saya Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini. Tidak jauh-jauh, saya dari Depok, Pak. Sama seperti teman yang lain, mohon bimbingannya untuk materi dan yang lainnya yang sudah tertinggal kemarin. Karena memang baru dapat info hari Rabu kemarin dari adminnya. Oke. Terima kasih. Oke, ini jauh sekali ya. Ini yang terjauh berarti ya Depok ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Aini. Itu yang ketiga, yang keempat siapa? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Irmayanti. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Irmayanti, Bauda dipanggil Irma. Asal saya dari Kabupaten Poso. Dan sama dengan teman-teman yang lainnya, mohon bimbingan Pak. Dan kami juga memohon kalau ada materi-materi yang kami tertinggal, mohon di-share kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Poso. Poso itu ketika menyebutkan Poso, saya ingatnya langsung daerah konflik ya Bu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya Poso. Iya Pak, alhamdulillah sudah kondusif. Alhamdulillah. Oke, silakan berikutnya. Dari tadi ibu-ibu semua, bapak-bapaknya nih mana? Saya Pak. Oke, silakan Pak Junaidi. Silakan Pak. Saya yang bapak-bapaknya Pak ya. Oke, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan untuk Bapak dosen dan juga ibu-ibu semuanya. Nama saya Junaidi, akrab dipanggil dengan Juna. Saya asal dari Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Ya mungkin sama kayak kawan-kawan Bapak Ibu yang lainnya Pak. Mohon bimbingannya terkait perkuliahan kita untuk ke depannya. Mungkin itu saja Pak. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juna, Pak Arjuna ya, luar biasa. Mudah-mudahan ada Sri Kandinya nih, ada Arjuna, ada Sri Kandi biasanya. Oke, silakan berikutnya ada Muhammad Adriansah sepertinya ya. Iya. Oke, silakan Pak. Iya, nama saya Muhammad Adriansah, disebut Andri bisa Pak. Saya dari Sukabumi Pak. Oke, Sukabumi. Iya. Oke. Kemudian bimbingannya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Andri ya, Sukabumi. Berikutnya siapa? Ada lagi yang belum? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvayanti, saya dari Indramayu, Jawa Barat. Sama seperti teman-teman yang lain, kita 9 orang yang menyusul di kuliah atau di sesinya Bapak. Oke. Terima kasih. Berarti satu ini tetanggaan sama Pak Andri tadi ya? Siap, iya Pak, sama-sama Jawa Barat. Oke, terima kasih Bu Elvayanti. Mudah-mudahan tidak absen lagi ya di pertemuan berikutnya nanti ya. Oke, Siap. setelah Bu Elva, siapa lagi yang belum? Sudah semua? Saya belum, Pak. Oke, silakan Ibu. Fatimahuz Zahro. Oh iya, ini yang tadi di ini ya. Yang dari Papua Iya, Barat. tadi tahu Pak. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatimahuz Zahro, biasa dipanggil Zahro. Saya tahun kemarin lulusnya dari STAIN Sorong. STAIN Sorong ya? Papua Barat. Iya, berarti satu kelas tadi sama Bu siapa tadi ya? Bu Miftahul Jannah ya, sekelas. Jannah. Adik tingkat saya, Pak. Oh, adik tingkatnya. Oke. Terima kasih banyak Bu Zahro. Berikutnya silakan. Ada lagi yang lain atau sudah semua? Sudah semua ya? Saya belum, Pak. Oke, silakan, Pak. Silakan. Ini saya lagi di jalan, aduh. Oke, tidak apa-apa, perkenalan dulu saja. Kalau dari namanya ini sepertinya yang dari Sukabumi ya, kalau Supriyatna itu biasanya ya. Bukan? Halo, Pak Hidayat? Halo, Pak Hidayat? Kita bergabung dengan yang 9. Yang barusan berkenalan mungkin. Ya, Mas, banyak materi yang kita memang tertinggal, Pak. Mohon bimbingannya dari Pak dosen. Itu saja mungkin. Asal dari Kabupaten Bandung Barat, Batu Jajar ya. Oh, Bandung. Oke, Bandung. Ya. Berarti inilah ya, Sunda ya, sama kayak yang tadi yang dari Sukabumi itu ya. Sami, leres pisan. Ya, oke, terima kasih banyak ya Pak Hidayat Supriyatna. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah semua, Bapak Ibu? Sudah semua ya? Sebelum menjawab ini pertanyaan dari teman-teman yang baru bergabung tadi, saya juga ingin menyampaikan salam dari salah satu teman kita yang dari pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua itu tetap hadir, si Refra. Ingat Refra, Bapak Ibu semua? Ya, Refra itu mengundurkan diri untuk kuliah di Magister Pendidikan Dasar dikarenakan dia ikut PPG Praja. Ya, jadi waktu itu dia datang ke ruangan saya, kemudian langsung menceritakan ke saya kenapa dia mengundurkan diri. Kemudian sebelum saya memberikan saran, masukan, sudah dipotong dulu sama si Refranya. Jadi Bapak, apapun masukan, saran yang akan diberikan oleh Bapak itu tidak akan mengubah pendirian saya Pak untuk mengikuti jabatan. Ya. Jadi mau tidak mau, ketika dia datang ke sana, saya tanda tangan untuk ini ya, untuk Refra akhirnya mengundurkan diri di Magister Pendidikan Dasar, kemudian bergabung di PPG Prajabat. Gitu ya, Ibu. Dan saya berharap mudah-mudahan jangan ada lagi yang jangan ada lagi yang akan menyerah, mundur ya, karena kemarin juga sempat saya kemukakan kepada Refra. Jadi kalau sekali kita sudah memilih misalnya untuk bergabung di Magister Pendidikan Dasar, kemudian langsung keluar ya. Itu nanti akan berdampak ke segala hal ya, berdampak ke banyak hal ya. Jadi akan menjadi sejarah ya bagi kehidupan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi harapannya silahkan dituntaskan apa yang dimulai ya. Jadi jangan jangan baru
2 kali pertemuan, kemudian karena banyaknya tugas mungkin dari dosen-dosen lain ya. Kalau saya masih belum ada tugas ya, masih belum ada kuis, masih belum ada ini ya yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Jadi itu sekilas tentang Refra yang mengundurkan diri. Kemudian menjawab untuk yang baru bergabung bersama kita ada 9 orang. Sebenarnya tidak terlalu ketinggalan ya Bapak Ibu yang baru bergabung karena kita secara intens baru 2 kali pertemuan. Pertemuan ketiga itu kalender merah, ya, jadi kita tidak ada pertemuan. Dan pertemuan pertama itu membahas tentang RPS, kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang artikel ilmiah beserta jenis-jenisnya. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan ada make up class ya. Hanya 1 kali pertemuan saja, nanti insya Allah saya akan menjelaskan materi-materi yang tertinggal, yang belum sempat dipelajari oleh Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya, cukup adil ya. Jadi maksudnya walaupun masuknya terlambat karena Bapak dan Ibu semua itu merupakan gelombang terakhir ya, gelombang keempat ya, bukan yang awal-awal bergabung. Begitu ya, cukup jelas ya Pak Hidayat, kemudian ada Bu Zahro, ada Bu Aisyah, ada Bu Nur Aini, kemudian ada siapa lagi tadi ya, ada Bu Miftahul Jannah. Begitu ya, insya Allah nanti akan ada sesi, kita langsung akan membahas tentang pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Begitu ya, cukup jelas, oke? Oke, kalau gitu. Pak tadi, maaf, ini tadi bicara masalah PPG Pak, tadi Refera ya Pak ya? Oh iya Pak, saya kan ada panggilan PPG nih Pak. PPG yang cuman saya belum jadwalnya belum Pak, jadi lagi nunggu jadwal. Terus bagaimana ya Pak? Tapi saya bukannya prajabatan Pak, yang dalam jabatan. Oke, kalau untuk yang daljab, insya Allah bisa inilah ya, insya Allah bisa sambil mengikuti perkuliahan. Karena perkuliahan kita kan di akhir pekan. Sementara untuk yang daljab, saya juga ngajar yang PPG daljab, saya ngajar yang di PPG prajab. Kalau untuk yang prajab itu baru mereka datang ke kampus untuk kuliah. Tapi kalau untuk yang daljab, selama ini saya sudah ngajar dari tahun 2021, 2022 yang kategori 1, kemudian kategori 2 itu semuanya masih dilakukan secara online ya, Bu Revilia. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu. Mudah-mudahan ya gitu Pak ya. Dan harapannya jangan sampai mundur ya, jangan sampai. Oh enggak, saya nggak mundur Pak, enggak. Maksud saya lagi bingung juga. Tapi sih kebetulan Universitas Makassar itunya yang tesnya kemarin itu. Itu biasanya kuliahnya sama sesuai dengan tesnya itu ya Pak? Iya, kalau untuk yang PPG Daljab itu perkuliahannya masih daring atau masih online. Kalau untuk yang Daljab. Sementara yang Refra, kalau yang Refra kemarin alasannya ya karena memang untuk yang prajab itu harus datang ke kampus. Makanya dia bilang jadi uang untuk membayar magister pendidikan dasar dialihkan untuk dia membayar kosan, katanya membayar perlengkapan katanya untuk yang PPG prajab. Ya, Pak, mohon maaf, itu untuk pengelompokan kuliah itu Pak, kan kemarin saya waktu tesnya Makassar Pak, Universitas Makassar. Nanti kuliahnya Universitas Makassar juga apa bagaimana Pak? Universitasnya. Untuk plottingnya, setahu saya plottingnya itu disesuaikan langsung dari GTK ya Bu. Dari GTK nanti akan memplotting, akan berkuliah di mana. Kalau untuk yang prajab terdekat dengan alamat domisili kalau tidak salah. Makanya kemarin Refra itu dia dapat PPG prajab di Unpak, Universitas Pakuan. Karena itu yang dekat dengan rumahnya Refra. Begitu ya Bu? Iya. Iya Pak, teman saya dapat di Surabaya. Itu kuliahnya setiap hari, nggak bisa bergerak Pak dari pagi sampai ini, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Makanya saya takut juga sih, nggak bisa double gitu dia tuh. Oke, tidak usah dibilangin ke temannya Ibu, tidak usah lebay. Ini kan saya yang ngajar, dosennya yang ngajar. Yang ngajar yang PPG Daljab, ngajar yang PPG Prajab. Tidak ada seharian. Tidak mungkin itu seharian di depan. Oh gitu. Yang Surabaya itu Pak katanya Pak ketat banget. Gitu ya Bu Revia, cukup ya Bu agar segera kita mulai. Oke, terima kasih banyak. Oke, siap. Mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu semua. Sudah bisa terlihat? Bisa Pak.
Sudah, Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi ini merupakan sekali lagi pertemuan ketiga dan keempat kita. Di pertemuan ketiga dan keempat ini fokus kita tadi pada permasalahan, kemudian juga pada solusi yang sering kali muncul, sering kali terjadi ketika kita akan menulis artikel, kemudian ketika kita akan mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Ya. Berbicara tentang permasalahan, saya ingin meminta Bu Gita Prasasti Prihatini. Coba Bu Gita, permasalahan menurut Bu Gita itu apa permasalahan, Bu Gita? Suatu apa ya Pak? Suatu hal yang harus dipecahkan, harus cari solusinya Pak mungkin. Oke, suatu hal yang harus dipecahkan, dicari solusinya. Oke. Kemudian berikutnya ada Bu Rizka Fauziah, permasalahan. Menurut Bu Rizka itu apa? Masalah itu apa? Bu Rizka? Baik Pak, mohon izin menjawab. Kalau menurut saya permasalahan itu adalah suatu kondisi di mana situasi itu tidak sesuai dengan harapan kita, atau sama seperti Bu Gita tadi belum menemukan jawaban yang sesuai dengan harapan kita, seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya ada Bu Tintin Rustini, IPB. Saya selalu ingat Bu Tintin. Silakan Bu Tintin. Oke, masalah Tintin itu apa? Permasalahan itu mungkin ya sama tadi Bu Rizka dan Bu Gita. Masalah itu adalah hambatan ya Pak ya. Menurut saya hambatan yang dapat menghalangi kelancaran suatu kegiatan atau suatu kegiatan, dan itu harus segera diselesaikan, karena kalau misalkan tidak dicari solusinya akan menghambat jalannya suatu kegiatan atau suatu acara. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Itu dari para ibu-ibunya. Sekarang bapak-bapaknya, Pak Ustadz Ahmad Basuni, silakan Ustadz. Permasalahan menurut antum bagaimana Ustadz? Masalah. Silakan Ustadz. Bu, Pak, mohon maaf. Ya, bagaimana? Ini Pak Ustadz ini lagi izin sebentar ke lapangan, Pak. Lagi jemput anaknya. Oke, baik Ibu. Baik. Kalau begitu Pak Junaidi, Pak Juna silakan permasalahan Pak Juna. Oh, baik Pak. Mungkin terkait permasalahan hampir-hampir sama lah dengan ibu-ibu yang lain. Kalau saya menilai permasalahan ini adalah ya suatu hambatan atau hal yang mengganggu dalam terjadinya mengganggu untuk mencapai suatu tujuan mungkin Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Anton. Silakan Pak Anton. Pak Anton, halo Pak. Ya Pak. Silakan Pak. Ya, masalah merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, yang mana di satu sisi kita menilainya sebagai sesuatu yang menghambat, namun di sisi lain permasalahan dapat membuat kita semakin kuat, ya, semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena pasti ada hikmah dari setiap permasalahan, yang mana memang permasalahan itu seperti yang tadi dikemukakan oleh ibu-ibu yang lain dan juga tadi oleh Bapak Junaidi, yang harus dipecahkan ke depannya. Ya, seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya. Pak Jailani Anton menjawabnya sesuai dengan background beliau ya di pendidikan agama Islam. Masalah adalah hal yang pasti terjadi di umat manusia. Terima kasih banyak. Satu lagi saya minta Alkoni Mahesa. Silakan Alkoni Mahesa. Alkoni. Oke, baik Pak. Terdengar Pak suara? Oke. Permasalahan menurut saya Pak sesuatu yang dibutuhkan. Halo? Oke. Sesuatu yang dibutuhkan penyelesaiannya Pak. Yang dibutuhkan penyelesaiannya karena mungkin terdapat ketidaksesuaian. Itu saja Alfani.
Halo, cek. Oke, itu Terdengar saja. Pak suara saya Pak? Ya, itu saja Alkoni. Halo? Iya. Oke, terima kasih banyak. Karena yang karena terdapat ketidaksesuaian Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Tadi sudah ada banyak sekali pendapat kaitannya dengan permasalahan. Ya. Permasalahan Bapak dan Ibu semua idealnya adalah apa Bapak Ibu? Adalah apa? Adalah hal yang menuntut adanya solusi. Itu pertama, sesuai dengan pendapat-pendapat yang sudah di-share oleh Bapak dan Ibu guru tadi semua. Kemudian yang kedua, permasalahan itu merupakan hal yang ya, ketika kita misalnya menemukan suatu fenomena dan fenomena tersebut tidak ideal, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu masuk dalam kategori permasalahan. Ya, tidak ideal, tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu masuk dalam ini ya, dalam artian permasalahan. Ya, jadi tidak salah kalau tadi misalnya beberapa mengatakan permasalahan itu merupakan suatu hal yang mutlak ada atau harus ada, ya. Sehingga dengan adanya permasalahan maka kita berusaha untuk menjadi kreatif, ya, berusaha untuk menjadi inovatif, ya, dalam rangka memecahkan ragam kondisi-kondisi yang tidak ideal tadi, ya. Begitu ya Bapak Ibu kaitannya dengan permasalahan. Oke, kemudian kalau untuk yang solusi, berbicara tentang solusi satu orang saja ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan tanpa saya tunjuk. Solusi. Saya Pak. Oke, silakan Ibu, solusi. Ya, menurut saya solusi itu adalah sesuatu jalan keluar atau sesuatu hal yang bisa mengatasi suatu permasalahan, gitu Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, menurut Bu Aisyah Nur Fitri, solusi adalah jalan keluar. Benar sekali ya. Solusi itu merupakan apa? Merupakan salah satu yang pasti kita akan upayakan. Pasti kita akan upayakan untuk ditemukan ketika menghadapi ragam permasalahan. Kemudian solutions ya dalam bahasa Inggrisnya juga sering diinikan ya, sering dinamakan sebagai it is a cure ya, sebagai obat ya, a cure for the illness misalnya ya, sebagai obat kaitannya dengan ragam penyakit yang ada. Solusi kemudian juga selain way out kemudian cure, solusi juga merupakan hal terpenting ketika apa Bapak Ibu? Ketika kita berusaha untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita. Ya. Jadi solusi sekali lagi akan muncul ya ketika kita berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih cerdas lagi ya untuk memikirkan dengan cara apa kira-kira permasalahan yang kita hadapi itu dapat terselesaikan. Sederhananya seperti itu. Itu merupakan mukaddimahnya, pengantar dari yang kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita mulai ke slide yang kedua. Oke, ini slide yang kedua. Di sini ada problems and solutions. Ya, jadi sekali lagi ada ragam permasalahan-permasalahan. Dan harus diingat, permasalahan yang kita maksudkan di sini adalah permasalahan ya yang di sini disebutkan all problems that appear in writing and publishing scientific articles. Ya, jadi sekali lagi, ketika saya menyebutkan permasalahan, ketika saya menyebutkan solutions, ya, itu merujuknya adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita menulis, ya, dan akan mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Ya, jadi bukan permasalahan lainnya ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi harap diingat problems yang dimaksudkan di sini adalah semua permasalahan yang muncul ketika kita menulis dan mempublikasikan karya tulis ilmiah kita. Itu untuk yang problems. Kemudian yang kedua untuk yang solutions, solutions juga di sini maksudnya sama. Solusi yang kita akan gunakan
ya, solusi yang akan kita terapkan sehingga permasalahan-permasalahan ketika menulis dan mempublikasikan karya tulis ilmiah kita itu dapat teratasi. Ini untuk problem and solutions. Cukup jelas Bapak Ibu? Halo? Iya, jelas. Oke, kita lanjutkan. Jelas. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada poin A, kemudian ada poin B. Ya, dimulai dengan yang pertama itu ada finding idea. Kemudian yang keduanya ada creating background of the study. Kemudian yang ketiga ada method that we use. Kemudian keempat itu ada representing finding. Kemudian yang kelima itu ada language use. Kemudian yang terakhir ini ada choosing, sending, revising, reviewing articles. Yang A ini, Bapak dan Ibu semua, ini merupakan solusi atau permasalahan yang kerap muncul ketika menulis atau mempublikasikan karya tulis ilmiah, Bapak Ibu. Yang A? Halo? Ada orang? Ya. Silakan. Ada, Pak. Oke. Oke. Ya. Lagi nulis, Pak, sambil nulis. Kan nanti bahannya akan saya berikan ya, jadi tidak perlu ditulis, dipahami saja terlebih dahulu. Inti-intinya, Pak. Jadi kalau ditanya tahu. Oke, jadi untuk poin yang A di sini terdiri dari 6, ini merupakan ragam permasalahan yang muncul. Ya, sekali lagi ke-6 ini merupakan permasalahan-permasalahan umum yang muncul ketika kita menulis artikel ilmiah, ketika kita akan mempublikasikan artikel ilmiah kita di jurnal. Oke? Dan masih banyak lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan lain ya yang akan dihadapi oleh Bapak dan Ibu semua ketika nanti akan menulis dan mempublikasikan karya tulis ilmiah. Tapi secara umum ada 6 ini, ya ada 6 permasalahan. Kemudian yang B tentunya tadi setelah ada permasalahan, kemudian yang B di sini ada alternatif solusi atau solusi untuk menyelesaikan ragam permasalahan yang tadi. Yang pertama itu ada references, ya. Reference di sini atau bibliography, ya. Di sini merupakan pustaka-pustaka, ya, atau kajian pustaka yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru untuk apa? Untuk menemukan ragam ide-ide, gagasan-gagasan tentang apa yang akan ditulis dalam karya tulis ilmiah. Nanti secara detail kita bahas kembali. Kemudian yang kedua ada previous research. Ya, previous research ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu. Ya, penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar sebelumnya, yang telah dilakukan oleh para dosen sebelumnya, yang telah dilakukan oleh para guru sebelumnya, yang membahas tentang apa Bapak Ibu? Tentang suatu topik yang akan kita angkat tentunya nanti sesuai dengan karya tulis ilmiah kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu aim of the study, ya. Tujuan kita untuk apa Bapak Ibu? Tujuan kita untuk membuat penelitian, untuk membuat artikel tersebut itu apa? Itu untuk yang aim of the study. Kemudian yang keempat di sini adalah attracting the readers, ya. Bagaimana tulisan yang kita buat, tulisan yang ditulis oleh Bapak dan Ibu semua itu nanti dapat menarik minat para pembaca. Ya. Jadi ketika menulis karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah, bukan hanya kemampuan kita untuk menyampaikan hasil penelitian kita, hasil kajian kita saja, ya, akan tetapi kemampuan juga untuk membuat karya tulis ilmiah kita ini nanti akan menarik untuk dibaca oleh para pembaca. Akan menarik orang lain untuk menguliti lebih jauh lagi tentang tulisan yang kita buat. Ya, ini untuk yang attracting the readers. Kemudian yang kelima di sini ada dictions, ya. Dictions di sini maksudnya diksi, ya, ini kaitannya dengan penggunaan bahasa tentunya. Kemudian yang terakhir di sini ada match with the template, ya. Jadi harus sesuai dengan template.
Template seperti apa? Nanti lebih jelasnya kita bahas ya ketika kita akan membahas satu persatu dari permasalahan pada poin A. Oke, sampai sini sudah cukup jelas terlebih dahulu Bapak Ibu kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, kemudian solusi-solusi yang bisa kita berikan. Sudah cukup jelas? Tadi referensi apa tuh Pak? Referensi ya Pak? Oke, untuk detailnya setelah ini kita bahas. Tapi sudah cukup jelas ini maksudnya. Yang poin A di sini adalah ragam permasalahan yang muncul. Kemudian poin B di sini adalah ragam alternatif solusi ya yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Cukup jelas Bapak Ibu poin A dan B? Jelas Pak. Mari kita mulai dengan poin yang pertama Bapak Ibu. Kita mulai dengan poin yang pertama di sini. Untuk poin yang pertama ya. Untuk poin yang pertama di sini, sebentar. Untuk poin yang pertama, Bapak Ibu, ada finding idea. Kenapa finding idea di sini masuk ke dalam permasalahan ketika akan menulis karya tulis ilmiah? Kenapa? Ada yang tahu? Ide ya Pak. Karena menemukan ide itu agak susah biasanya Pak. Oke. Idenya apa dulu gitu. Karena menemukan ide agak susah. Apalagi yang lain? Apalagi yang lain kira-kira? Kenapa kok finding idea, menemukan ide itu masuk ke dalam permasalahan? Yang kedua apa kira-kira? Apa kira-kira Bu Tintin? Silakan. Apa kira-kira? Iya Pak. Idea? Kenapa? Biasanya untuk menemukan ide itu butuh waktu yang lama juga gitu Pak. Biasanya kalau saya gitu, punya udah lama apa ya kalau mau nulis gitu kan. Udah lama gitu kan, biasanya membutuhkan suasana yang bagus juga biasanya untuk menemukan ide yang bagus itu. Harus moodnya harus benar-benar baik dulu, bagus dulu moodnya gitu ya Bu Tintin ya. Ya, iya betul Baru Pak. kemudian Kalau dalam kesibukan kita susah banget gitu kan, kalau lagi sibuk menemukan ide itu agak susah gitu kan. Tapi ketika sedang suasananya sedang bagus gitu kan, pasti baru ketemu. Kalau saya sih seperti itu, agak lemot mungkin ya. Oke, yang lain silahkan. Kenapa kok menemukan ide itu merupakan salah satu permasalahan ketika menulis maupun mempublikasikan artikel? Ada yang lain Bapak Ibu? Karena ide inspirasi itu Pak, jadi perlu melihat sesuatu baru terinspirasi, baru ada ide itu begitu. Jadi merasa susah juga. Oke, berarti harus menunggu terinspirasi terlebih dahulu ya. Oke. Dengan melihat apa gitu. Oke. Harus ada inspirasi dulu, kemudian harus ada stimulan-stimulan dulu ya, Pak Ustadz ya. Oke, baru kemudian idenya bisa muncul. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa sekali. Sekali lagi, kenapa finding idea ini ada di nomor 1, permasalahan yang selalu muncul. Ya, jawaban yang paling sederhana, kenapa menemukan ide atau gagasan, ya, itu merupakan permasalahan yang paling sering muncul ketika menulis karya tulis ilmiah, karena ya, ketika kita akan menulis karya tulis ilmiah, hal pertama yang harus kita yang harus kita temukan, yang harus kita angkat, yang harus kita bahas, itu tentunya adalah ide atau gagasan apa yang akan kita tulis pada karya tulis ilmiah kita. Ya, cukup jelas Bapak Ibu. Sekali lagi, setiap kali akan menulis karya tulis ilmiah, ya, kemudian nantinya akan mempublikasikannya di jurnal, maka hal pertama itu yang harus kita kemukakan, yang harus kita sebutkan, yang harus kita bahas itu adalah tentang ide kita, gagasan kita, apa yang akan kita tulis. Ya. Begitu ya Bapak Ibu, finding idea. Oleh karena itu sekali lagi finding idea di sini menjadi nomor 1. Ya, permasalahan yang pasti muncul. Ya, karena tadi alasannya banyak yang mengatakan butuh waktu lama, moodnya harus bagus, harus terinspirasi dulu, harus ada stimulan terlebih dahulu sampai kemudian ide tersebut itu bisa muncul.
Kemudian cara paling cepatnya adalah dengan cara saya memberikan tugas, ya. Memberikan tugas, wah itu mau tidak mau idenya, gagasannya pasti muncul ya Bapak Ibu. Benar tidak Bapak Ibu ya? Ya, ketika diberikan tugas, kemudian oke 2-3 hari ke depan pokoknya masing-masing sudah harus mempunyai ide, sudah harus ada tuh gagasan tentang karya tulis apa yang akan dipilih. Begitu ya Bapak Ibu, itu poin pertama tentang finding idea, menjadi top problems that happen when we try to write an article, ya. Menjadi permasalahan utama ketika kita akan menulis karya tulis ilmiah atau membuat karya tulis ilmiah. Kemudian poin keduanya, permasalahan kedua di sini adalah creating background of this study. Banyak yang menganggap membuat latar belakang. Kenapa kita menulis, kenapa kita mengangkat topik sesuai dengan ide kita, sesuai dengan gagasan kita. Banyak yang menganggap itu mudah. Ya, saking dianggap mudah, banyak terjadi miskonsepsi. Ide pokoknya tentang apa, gagasannya tentang apa, akan tetapi di background of this study-nya, penalarannya itu masih tidak nyambung. Ya, jadi masih belum secara jelas mengelaborasi kenapa sih sebenarnya ingin membuat kajian tersebut. Kenapa ingin melakukan penelitian tersebut. Ya. Jadi banyak sekali yang menganggap mungkin saking mudahnya ya, menganggap bahwasanya membuat latar belakang ketika melakukan kajian penelitian itu menjadi hal yang mudah. Ya, sehingga banyak terjadi miskonsepsi ya, sehingga pembuatan latar belakang dalam kajiannya itu menjadi tidak maksimal. Itu yang kedua, Bapak Ibu, sering sekali menjadi permasalahan. Creating background of this study. Karena ketika kita membuat latar belakang kajian, kita harus jelas. Yang pertama harus jelas apa? Ya, harus ada ketimpangan fenomena yang terjadi, misalnya. Ya, selain ketimpangan fenomena yang terjadi, kita juga harus memaparkan data secara faktual. Ya, selain data secara faktual, kita juga harus menyampaikan. Ya, ada data-data yang menunjukkan bahwasanya kajian yang akan kita bahas di dalam artikel itu memang layak untuk dilakukan, layak untuk dibahas, layak kemudian untuk nantinya dipublikasikan. Ini poin yang keduanya, ya, creating background of the study. Kemudian yang ketiga di sini adalah permasalahan yang selalu muncul, ya, dari pertemuan pertama kalau tidak salah. Saya sebenarnya buat atau menulis artikel ilmiah itu bisa, tapi bingung ketika metode apa yang saya pilih. Ya, metode apakah nanti itu menggunakan paradigma kualitatif kah, paradigma kuantitatif kah, atau mixed method. Ya, sehingga method that we use, metodologi yang kita gunakan di sini masuk ke permasalahan ketiga yang selalu muncul ketika kita akan menulis atau membuat karya tulis ilmiah. Kemudian yang keempat, metodenya sudah jelas, penulisan background of the study-nya sudah ajak, sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian idenya itu sudah layak untuk dibaca oleh halayak umum, layak untuk dibaca oleh para akademisi. Kemudian permasalahan keempat yang muncul adalah representing finding. Bagaimana mengemukakan hasil dari kajian yang kita lakukan. Ya. Ada artnya, ada seninya ketika kita menyampaikan hasil dari kajian, hasil dari penelitian yang telah kita lakukan dalam karya tulis ilmiah. Jadi bukan semata-mata, oke, hasilnya ini berupa misalnya adanya peningkatan, kemudian adanya pengaruh. Tidak sesederhana adanya peningkatan, tidak sesederhana adanya pengaruh. Ya, dalam merepresenting temuan kita pada proses penelitian. Begitu ya Bapak Ibu untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, permasalahan yang selalu muncul itu juga adalah pada language use, pada penggunaan bahasa. Karena sekali lagi tujuan akhir dari mata kuliah ini nantinya mempersiapkan Bapak dan Ibu semua agar mampu untuk mempublikasikan karya tulis ilmiahnya pada jurnal terindeks. Dan untuk jurnal terindeks, harapannya pemilihan bahasa nanti yang akan digunakan
oleh Bapak dan Ibu guru, silahkan bisa menggunakan bahasa Indonesia boleh, akan tetapi lebih baik kalau menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena kalau sudah menggunakan bahasa Inggris, tentunya lembaga pengindeks, tempat jurnal yang akan dituju nanti itu cakupannya akan lebih luas. Sementara kalau menggunakan bahasa Indonesia akan lebih terbatas nanti jurnal tujuan tempat Bapak dan Ibu semua mempublikasikan hasil karya tulis ilmiah tersebut. Begitu ya Bapak Ibu, language use, penggunaan bahasanya. Kemudian yang keenam ini berderet banyak ini ya. Ini keenam berderet ini intinya adalah pada pemilihan jurnal ketika tahapan publikasi. Poin keenam inilah nanti yang akan muncul. Yang pertama choosing ya, memilih jurnal mana nanti yang akan menjadi target tujuan tempat publikasi karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu semua. Kemudian sanding. Oke, kita sudah tetapkan jurnal A menjadi tujuan kita. Kemudian kita sudah membuat artikelnya. Proses berikutnya adalah mengirimkan karya tulis kita ke jurnal tujuan. Kemudian nantinya setelah kita mengirimkan artikel kita, karya tulis ilmiah kita ke jurnal tujuan, maka nanti akan ada proses revising, merevisi sesuai dengan ketentuan dari jurnal tersebut. Merevisi apakah misalnya tingkat plagiarismenya, tingkat kemiripannya itu masih masih sangat tinggi ya, sehingga perlukan perbaikan, ataupun misalnya finding yang kita gunakan itu masih belum cukup jelas, kemudian referensi yang kita gunakan itu masih belum up to date dan lain sebagainya. Kemudian setelah tahapan tersebut juga ada reviewing article. Ini masuk ke dalam permasalahan. Kenapa menjadi permasalahan? Ini merupakan waktunya nanti Bapak dan Ibu semua deg-degan. Hasil review artikel saya, hasil review karya tulis ilmiah saya itu kira-kira sudah masuk atau tidak kriteria jurnal tersebut. Ya. Jadi setelah tahapan review, nanti reviewer masing-masing jurnal akan mengembalikan kepada Bapak dan Ibu yang mengirimkan artikel ke sana. Oke, ini hasil reviewer, maka ada beberapa poin. Ada yang biasanya terbagi menjadi dua biasanya. Ada major revisions, ya, revisi secara keseluruhan, secara besar-besaran. Kemudian ada minor revisions. Ada revisi revisi minor, maksudnya revisinya itu hanya sedikit saja, tidak banyak yang harus direvisi. Makanya tadi saya kemukakan permasalahan ke-6 di sini fokusnya itu adalah pada tahapan publikasi artikel kita di jurnal terindex. Ya, ini menjadi permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, oke. Kemudian yang ke B di sini, yang ke B kita akan membahas mulai dari solusi yang pertama. Ya, solusi yang pertama kaitannya dengan finding idea. Ya, menemukan finding idea. Kira-kira yang match solusinya apa Bapak Ibu dari 6 ini? Halo, ada orang Bapak Ibu? Maksudnya apa? Boleh diulang? Oke, yang cocok kira-kira, kita kan punya 6 permasalahan di atas. Kemudian yang cocok kira-kira solusinya di 6 list yang ada di bawah ini apa kira-kira? Yang pending ID Pak ya? Ya, untuk menemukan ide. Oke. Dari apa saja? Yang Reviewers research Pak, menurut saya. Oke, dari nomor 2 Pak. Ya, dari yang pertama juga masuk sebenarnya. Ada reference, ya, referensi, ya, dari teori-teori dari attracting Pak. Ya Allah. Attracting rider kalau menurut saya nomor 4 Pak. Yang ada yang dengar tadi. Geluduk ya Pak. Geluduk. Serem sekali. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi untuk yang solusinya, yang poin pertama, referensi itu jelas masuk. Ketika kita akan mencari ide, gagasan, kita akan memperbanyak, membaca buku, membaca apalagi, membaca artikel, membaca hasil opini-opini para pakar, ya, membaca ragam teori, ya. Maka reference yang pertama ini bisa menjadi solusi dari permasalahan yang pertama.
Kemudian previous research juga sama. Ya. Kajian terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu ini juga bisa menjadi ide yang akan kita munculkan pada penulisan atau pembuatan karya tulis ilmiah kita. Ya, jadi penelitian-penelitian terdahulu, kajian-kajian terdahulu tidak hanya membantu kita untuk dapat mensortir. Ya, misalnya kita membutuhkan ragam pandangan, ragam pendapat para pakar, para ahli. Maka dari penelitian-penelitian sebelumnya itu kita akan dapat banyak sekali teori, banyak sekali pendapat para pakar sesuai dengan ide yang akan kita kembangkan. Misalnya ide kita tentang motivasi, maka previous research, penelitian sebelumnya tentang motivasi tentunya akan semakin menambah pemahaman kita tentang ide motivasi belajar yang akan kita masukkan dalam karya tulis ilmiah kita. Begitu ya Bapak Ibu, finding idea itu bisa masuk poin pertama, kemudian juga poin kedua untuk alternatif solusi pemecahannya. Kemudian untuk yang creating background of this study ini yang mana Bapak Ibu kira-kira? Ya, membuat latar belakang penelitian atau kajian kita menjadi latar belakang yang relevan sesuai dengan ide, sesuai dengan gagasan yang akan kita buat. Ini poin pertama, reference itu masuk. Ya, kemudian previous research juga masuk. Kemudian aim of this study, tujuan kita untuk melakukan kajian juga masuk. Attracting the readers juga masuk. Ya, kemudian diction atau diksi yang dipergunakan itu juga masuk. Yang terakhir, match with the template, ini juga masuk. Ya, jadi untuk permasalahan kedua di sini ada 6 alternatif solusi yang bisa digunakan. Jadi salah satunya silakan. Ya, bagaimana maksudnya creating background of this study, membuat latar belakang kajian penelitian kita itu menjadi baik, maka silahkan bisa dilihat terlebih dahulu pada previous research. Ya, bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya membuat background of this study yang relevan, yang sesuai ya dengan target tentunya jurnal tujuan kita. Kemudian harus juga mengikuti sesuai dengan aim of this study, tujuan kita melakukan kajian di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu juga harus jelas ada di dalam background of the study kita. Sama juga halnya dengan attracting the readers. Ya, untuk menarik para pembaca di dalam background of this study kita harus kemukakan fakta-fakta, hal-hal menarik, urgensi dari kita melakukan kajian atau penelitian tersebut apa pada tulisan ilmiah kita. Ya, begitu juga untuk diction, pilihan kata itu tentunya sangat berpengaruh. Sama dengan match with the template juga masuk. Sesuai dengan template tempat nanti kita akan mengirimkan artikel kita di jurnal mana. Ya, jadi permasalahan nomor 2 ini solusinya bisa ke 6. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, method that we use, metodologi yang kita gunakan. Ya, metodologi yang kita gunakan ini yang paling relevan itu aim of this study. Kalau berbicara hierarkinya, ya metodenya itu harus sesuai dengan tujuan kita melakukan kajian, menulis kajian ilmiah kita, tulisan ilmiah itu untuk apa? Ya, apakah hanya deskripsi saja? Ya, apakah hanya untuk yang hipotesis, menguji hipotesis saja? Atau keduanya dan lain sebagainya. Jadi merujuknya nanti pemilihan metode disesuaikan tentunya dengan aim of this study. Kalau berupa hanya deskriptif saja, ya, penjelasan saja, deep description saja, maka paradigma penelitian dalam metode yang kita gunakan tentunya nanti berupa yang kualitatif. Ya, sementara kalau testing hypothesis, ya menguji hipotesis, ya teori-teori yang akan kita bahas dalam kajian kita, penelitian kita, maka paradigma penelitian yang kita gunakan adalah kuantitatif. Begitu seterusnya dengan mixed method. Kalau misalnya ada gabungan antara kedua. Ini untuk method that we use. Kemudian ada representing finding, ya kemampuan kita untuk menyajikan hasil temuan
penelitian kita, hasil temuan kajian kita di dalam suatu tulisan karya ilmiah kita ini masuk semuanya juga, Bapak Ibu. Ya, jadi harus sesuai dari beragam referensi yang ada, harus sesuai dengan penelitian terdahulu, harus sesuai dengan tujuan penelitian, harus juga dapat menarik orang lain untuk membaca hasil penelitian kita, sampai dengan diksi yang kita pergunakan, dan yang terakhir sesuai dengan template. Oke. Kemudian untuk yang kelima di sini ada language use. Ya, untuk yang language use di sini yang paling sesuai adalah di dictions, diksi atau pilihan kata yang kita pergunakan. Tadi di awal ketika menjelaskan tentang language use, saya sudah menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, silahkan membuat karya tulis ilmiah Bapak dan Ibu semua menggunakan bahasa Indonesia diperbolehkan. Akan tetapi tentunya pilihan nanti, pilihan jurnal sebagai tujuan tempat publikasi Bapak dan Ibu guru semua akan terbatas. Ya, jadi indexingnya itu nanti pada skala lokal saja, di nasional saja kalau menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda halnya kalau misalnya penggunaan bahasa itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian diksi-diksinya, terms-nya itu menggunakan bahasa Inggris, maka kesempatan untuk mempublikasi karya tulis ilmiah Bapak dan Ibu itu pada indexing internasional. Begitu juga dengan kebermanfaatan. Kalau hanya pada pada indexing nasional, maka nantinya yang akan membaca, yang akan memanfaatkan hasil penelitian atau hasil kajian yang dicantumkan, yang disebutkan di dalam karya tulis Bapak dan Ibu semua, itu kan hanya tingkat lokal saja. Ketika menggunakan bahasa Inggris, itu maka seluruh penjuru dunia ketika akan mencari tentang suatu kajian sesuai dengan topik yang digunakan oleh Bapak dan Ibu, maka nantinya akan menjadi rujukan juga. Kebermanfaatannya akan lebih luas. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian choosing, sending, revising, reviewing di artikel ini solusi sederhananya adalah disesuaikan dengan template jurnal tujuan kita. Karena sekali lagi jurnal-jurnal baik itu dari Sinta 1 sampai dengan 6, kemudian jurnal yang sudah terindeks di Scopus, Thomson Reuters, kemudian DOAJ, kemudian yang paling gampang di Google Scholar, itu tentunya sudah ada template-template yang harus diikuti. Ya, artikel yang nantinya dikirim itu apakah bentuknya nanti berupa PDF, apakah bentuknya nanti berupa Microsoft ini, berupa Word, berupa RTF dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kebijakan masing-masing jurnal tujuan ketika nanti Bapak dan Ibu akan mengirimkan hasil dari pembuatan karya tulis ilmiah. Itu Bapak dan Ibu semua kaitannya dengan problems and solutions. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Untuk pertanyaannya nanti kita akan buka setelah slide-nya selesai ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ini saya kutip dari salah satu profesor termuda saya kira yang dimiliki oleh Prodi Magister Pendidikan Matematika dari Universitas Ahmad Dahlan. Namanya beliau adalah Prof. Ruli ya, Prof. Ruli Caritas kalau tidak salah namanya, dari Universitas Ahmad Dahlan. Beliau sudah menjadi profesor di usia 35 tahun. Ya, menjadi profesor di usia 35 tahun dari Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ini yang dikatakan oleh beliau gentle reminders ya, sebagai pengingat dan mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak dan Ibu ketika nanti akan membuat atau menulis karya tulis ilmiah. It's hard to write and publish the article without any guidance and clear instructions. Itu kalimat beliau yang saya kutip ketika mengikuti kuliah umum ya, ketika beliau mengisi tentang penulisan karya tulis ilmiah. Ya, di sini dikatakan akan sangat sulit ya bagi siapapun itu untuk menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah without any guidance,
tanpa ada panduan, tanpa ada contoh ya yang bisa diikuti, and clear instruction. Ya, tanpa ada instruksi yang jelas. Bisa dipahami? Ini Bapak Ibu ya kalimatnya dari Prof. Ruli ini, Prof. Ruli cukup jelas ya? Bisa, Prof. Ya, sekali lagi akan sangat sulit untuk menulis kemudian mempublikasikan karya tulis atau artikel ilmiah kita tanpa ada panduan ya, kemudian tanpa ada instruksi yang jelas. Oleh karena itu di mata kuliah ini kita sudah mulai dari awal kemarin, dari pertemuan pertama, mengetahui terlebih dahulu apa itu artikel ilmiah yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu semua. Kemudian jenis-jenisnya juga sudah kita bahas. Kemudian hari ini permasalahan dan solusi ya ketika kita menulis karya tulis ilmiah, ketika nanti kita akan berusaha untuk mempublikasikannya. Tujuannya sekali lagi akan ada guidance yang baik, akan ada petunjuk ya, akan ada instruksi yang jelas ya, sehingga kita membuatnya secara ini ya, secara bertahap Bapak Ibu. Jadi tidak masuk langsung pada pertemuan pertama, kedua, oke kita akan buat karya tulis ilmiah langsung disuruh buat, tidak. Ya, tapi kita akan bertahap terlebih dahulu sesuai dengan yang ada pada RPS yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Begitu ya Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan luarannya, outcome, sekali lagi dari mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah terindeks, ini nanti masing-masing akan melakukan publikasi. Publikasi silakan disesuaikan dengan minat, disesuaikan dengan ide-ide yang relevan dengan pendidikan dasar. Ya. Kemudian kemarin sudah kita sepakati di Sinta berapa Bapak Ibu akan melakukan publikasi? Sinta 2. Oke, Sinta 2 dan 3. 2. Kalau Sinta 1 kayaknya terlalu susah, Sinta 2 saja ya. Mudah-mudahan Sinta 2 nanti bisa dicapai oleh Bapak dan Ibu semua. Oke. Kita lanjut ke ini Bapak Ibu pada slide berikutnya. Bisa terlihat? Halo? Ya, bisa. Oke. Ini merupakan tahap yang berikutnya. Setelah tadi sudah ada permasalahan, sudah ada alternatif solusi. Kemudian sederhananya yang harus mulai dari sekarang untuk dicoba ya oleh Bapak dan Ibu semua, ini adalah 3 tahapan ini, Bapak Ibu. Ya, 3 tahapan sebelum nanti benar-benar karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Bapak Ibu itu layak untuk dipublikasikan. Ya, yang pertama tentunya karena tujuan Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti perkuliahan ini adalah untuk menulis ya artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah. Maka yang pertama di sini yang harus dilakukan adalah starting to write. Ya. Jadi silakan. Ini sudah pertemuan keempat, mulai saja dibuat oret-oretan, coretan-coretan ya, kaitannya dengan apa nih baiknya yang akan saya buat pada artikel saya. Ya, gagasannya tentang apa nih yang sedang booming sekarang. Yang menjadi ketertarikan Bapak dan Ibu dalam beberapa bulan ini apa. Itu masih relevan untuk dibuat dalam suatu artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah. Di sini dijelaskan starting to write, generate some ideas from as many example as you can get. Ya, jadi silakan peroleh atau dapatkan ide, munculkan ide-ide gagasan dari sebanyak mungkin contoh-contoh kajian-kajian sebelumnya yang membuat Bapak dan Ibu ketika membaca hasil tulisan tersebut, ini keren ya artikelnya, hasil penelitiannya bagus sekali, ini kayaknya bisa diimplementasikan di sekolah saya, ya sampai Bapak dan Ibu semua ini ya sampai sudah terkagum-kagum dengan hasil tulisan ya sesuai dengan penelitian yang dibuat oleh para peneliti sebelumnya. Jadi silakan mulai saja. Oke, ditulis. Ya, saya sepertinya nanti tentang motivasi belajar. Saya sepertinya nanti tentang ini ya, tentang media pembelajaran. Saya sepertinya nanti ingin tentang R&D, tentang banyak hal. Jadi silakan mulai saja ditulis apa saja yang ingin dibuat dalam karya tulis ilmiah Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya di sini ada getting feedback. Ya, sekali lagi ketika sudah menulis maka dibutuhkan
ya, harus ada feedback. Feedbacknya ini didapatkan dari siapa? Di sini diberikan share your compositions. Silakan hasil tulisan pada tahapan pertama tadi itu di-share ke teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, kemudian ke teman-teman guru lintas sekolah. Ya, ke teman-teman para mahasiswa magister pendas. Ya, atau kepada dosen-dosen lainnya. Silakan. Pak, Bu, ini hasil tulisan, ini rencananya tulisan yang akan saya buat, ini mungkin ada feedbacknya, ada masukan yang ingin diberikan, hal-hal apa kiranya yang masih belum ada, belum lengkap dalam artikel yang dibuat. Ini untuk yang getting feedbacknya. Setelah sudah mendapatkan ragam feedback, masukan, kemudian kritik, kemudian melengkapi tulisan dari hasil feedback tersebut, maka baru sampai tahapan final draft of article, draft terakhir dari artikel ilmiah yang dibuat oleh Bapak dan Ibu semua. Draft terakhirnya seperti apa? Draft terakhir ini tentunya sudah berulang kali dikoreksi, berulang kali direvisi, berulang kali diedit, sampai masuk kepada final draft. Draft terakhir dari artikel, ya di sini dijelaskan complete articles that ready to send into several journal for publishing. Ya. Jadi final draft, ya draft akhir yang tentunya yang dinamakan draft akhir ini sudah siap kemudian untuk dikirimkan, ya sudah siap untuk didistribusikan ke ragam jurnal tujuan Bapak dan Ibu semua. Jadi sekali lagi ini tahapannya, ya silakan diingat-ingat, starting to write, mulai saja menulis, ya harus segera dimulai. Kemudian getting feedback, mendapatkan ragam masukan. Karena ketika kita meminta feedback, ketika kita berusaha untuk share dengan teman sebaya, ya sesama guru, ya dengan para pakar, maka itu juga akan akan membuat komposisi dari artikel kita itu nanti benar-benar menjadi artikel yang layak, artikel yang telah mendapatkan godokan dari berbagai macam orang. Godokan, paham maksudnya Bapak Ibu ya? Sudah melalui sudah melalui diskusi panjang dengan berbagai pakar, ya, sampai ke yang terakhir di final draft of the article. Mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu, cukup jelas ini ya untuk step yang pertama, kedua dan ketiganya. Cukup jelas? Jelas. Jelas Pak. Kita mulai ke ini berikutnya Bapak Ibu. Di sini adalah cycle in publishing article. Ya, ini merupakan hal-hal yang pasti dilalui, yang harus dilalui ketika nanti Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan karya tulis ilmiahnya, tulisan ilmiahnya. Ya, mengikuti perkuliahan ini, ya sudah siap artikelnya, kemudian sudah siap nanti akan dikirim ke ragam jurnal tujuan nanti, maka ini merupakan siklus-siklus yang harus ditempuh ya oleh Bapak dan Ibu semua. Siklusnya yang pertama dimulai dari tahapan sending, ya pengiriman artikel, ya pengiriman artikel tentunya pada jurnal tujuan. Kemudian setelah kita mengirimkan artikel dari pihak jurnal nanti masing-masing jurnal nanti akan meminta waktu untuk melakukan review, proses review, dan proses review ini dilakukan oleh reviewer. Ya, setelah tahapan reviewer nanti akan ada keputusan dari reviewer, berdasarkan hasil dari peer review, ya, dari blind review biasanya dari para reviewer, maka ini akan ada perbaikan, minor revisions, kemudian ada major revisions, kemudian artikel akan dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu semua. Dikembalikan lagi untuk apa Bapak Ibu? Untuk diperbaiki sesuai dengan masukan dari para reviewer. Oke, ini pada tahapan ketiganya di revising. Kemudian setelah direvisi kemudian kita kirimkan kembali, kemudian nanti akan direview kembali. Jadi ini berulang Bapak Ibu ya. Jadi hasil revisi kita direview kembali, kalau sudah dirasa deal, sudah sesuai, tidak ada lagi masukan dari para reviewer, baru kemudian nanti akan masuk pada tahapan terakhir accepted atau rejected. Accepted itu berarti selamat, maka artikel
karya tulis ilmiah yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu, semua itu diterima pada jurnal tersebut, dan biasanya setelah sudah accepted, maka nanti akan mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance. Ya, tanda terima bahwasanya oke, artikel dengan judul bla 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 bla, karya dari Pak Ahmad Basuni dan dan tandemnya siapa gitu, dinyatakan diterima dan layak untuk dipublikasikan di jurnal ini pada Sinta 2 bla bla bla. Begitu. Begitu juga dengan yang rejected. Ya, kalau untuk yang ditolak, saya kira tidak usah bersedih hati, karena sekali lagi pengalaman ketika kita mengirimkan artikel, jarang yang sekali mengirim itu langsung nanti akan diterima. Apalagi untuk yang Sinta 2. Jadi ada tahapan-tahapan yang cukup panjang ya, yang harus dilalui ketika Bapak dan Ibu nanti akan mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal dengan indexing Sinta 2. Ini merupakan siklusnya yang tentunya dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua ketika nanti sudah mengikuti perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah terindeks ini. Begitu ya Bapak Ibu siklusnya, mudah-mudahan cukup jelas. Dan berikutnya any question. Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir tadi? Silakan. Ya, Pak dosen. Oke, silakan. Yang pertama Pak Hidayat. Sebentar Pak Hidayat yang pertama. Kedua siapa? Silakan. Saya Pak. Kedua ada Bu Revi. Ketiga siapa? Ketiga siapa? Yang lain yang tidak bertanya ini bingung atau sudah sangat paham ya, makanya tidak bertanya. Bingung, Mbak. Bingung yang mau ditanyakan. Yang mau ditanyakan. Oke. Saya, Pak. Oke, Nurlita ya. Aisyah, Pak. Oh, Aisyah ya. Oke, cukup dulu ya, cukup dulu 3 dulu. Yang pertama ada Pak Hidayat Supriyatna yang pertama, kemudian yang kedua ada Bu Revi, dan berikutnya nanti ada Bu Aisyah. Yang lain wajah-wajahnya ini sepertinya tidak sabar untuk mengakhiri sesi. Ayo dong, malam Minggu segera ini ngajakin keluarga buat keluar gitu ya. Sabar ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini kan 2 pertemuan ya. Jadi kita akan selesai insya Allah 10 atau 20 menit lagi lah ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, oke? Sebelum azan. Ya, sebelum azan. Silakan yang pertama Pak Hidayat Supriyatna, silakan Pak Hidayat. Ya, ini luar biasa sekali ya. Tadi berawal dari masalah juga solusi. Jadi kalau ibarat sebuah bangunan ya Pak dosen, mungkin ide itu adalah pondasi, ya kan? Pondasi, sehingga pondasi ini akan diteruskan dengan memasang bata dan lain sebagainya gitu, sehingga ide ini memang sangat penting. Pertanyaan saya adalah ya dengan materi perkuliahan ini, kelas kita hari ini menjadi dasar-dasar kita untuk lebih berani nanti ke depan untuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu tadi Sinta itu apa Pak? Ini saya apa karena baru gabung, saya kan 9 orang dari yang baru gabung itu. Nah, saya baru mendengar itu tentang Sinta itu siapa gitu? Istrinya Rama. Ada Sinta Pak dari bawah berata. Oke, itu saja Pak Hidayat, kita tampung kalau begitu ya. Itu saja Pak Hidayat. Ya, mungkin itu saja Pak dosen. Hatur nuhun. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan kita jawab secara utuh, tapi yang jelas Sinta itu bukan partnernya Jojo ya Pak Hidayat. Ya, jadi bukan Sinta Jojo yang dulu itu ya. Ini nanti akan kita bahas ya. Oke, berikutnya tadi ada Bu Revi. Silakan Bu Revi. Bagaimana Ibu? Iya Pak. Enggak, saya cuma ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, mau tanya, untuk artikel yang dikirim ke jurnal itu berapa halaman Pak? Maksimal. Minimal berapa, maksimal berapa? Biar nggak ditolak gitu Pak. Oke, ini jawabannya sepertinya saya harus berpikir sejam dulu ya. Terima kasih banyak Bu Revi ya. Oh, iya. Oke, berikutnya silakan. Berikutnya tadi ada Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Ya Pak.
Sebenarnya pertanyaan ternyata sama dengan punya Pak Hidayat. Karena saya tadi di akhir sesi ada mengatakan tentang terindeks dan ada sintak 1 dan sintak 2 gitu ya. Nah, itu tadi yang memang jadi pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Saya kira akan langsung saya jawab saja ya. Karena di sini sudah sangat gelap di tempat saya. Tuh, background saya sudah langsung mau hilang. Oke, langsung saya jawab saja. Siapa? Pak Hidayat. Kemudian tadi ada Pak Hidayat, pertanyaannya sama dengan Bu siapa tadi? Dengan Bu Aisyah ya. Untuk Pak Hidayat dengan Bu Aisyah, diskusi lengkapnya insya Allah nanti pada sesi sendiri ya. Sesi kita bersama 9 orang itu ya, Pak Hidayat dan Bu Aisyah. Yang jelas Sinta itu merupakan ya, pengindeks yang ada di Indonesia, skalanya itu tingkat nasional. Untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk mengklasifikasikan ya, kualitas suatu publikasi, kualitas suatu karya tulis atau artikel kita. Semakin tinggi tingkat indexing Sintanya di Sinta 1, maka bisa dipastikan artikel tersebut, ya, artikel yang dipublikasikan di jurnal Sinta tersebut benar-benar kualitasnya sudah jempolan. Ya. Oke, benar-benar kualitasnya itu sudah kualitas top. Makanya ketika jurnal tersebut sudah terindeks oleh Sinta, ya, maka tidak jarang mayoritas rata-rata jurnal yang sudah terindeks Sinta 1 itu juga sudah terindeks oleh Scopus. Ya, terindeks Scopus tentunya adalah terindeks yang sudah skalanya internasional. Oleh karena itu, ketika tadi saya mengatakan bahwasanya kita tidak muluk-muluk ke Sinta 1, cukup Sinta 2 saja. Maksudnya, ya, jadi kita tidak muluk-muluk sampai level tertinggi tingkat kualitasnya di Sinta 1. Cukup di Sinta 2 saja. Begitu ya Pak Hidayat Supriyatna dan Bu Aisyah Ika Sauman. Detailnya nanti kita bahas sekali lagi bersama 9 orang yang masih belum mengikuti dari sesi awal. Begitu ya Pak Hidayat, semoga bisa menjawab. Ya, begitu ya Pak. Kemudian Bu Aisyah juga ya. Ya Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini ada Bu Revilia Milawati. Jawabannya untuk pertanyaan Bu Revilia Milawati ini sebenarnya ada di sini ya, Bu. Ada di ada di poin yang ke-6 ya. Ada di poin yang ke-6 di sini match with the template. Jadi harus sesuai dengan template yang kita gunakan. Ya, harus sesuai dengan template jurnal tersebut. Misalnya di jurnal tujuan kita, jurnal A, ya, jurnal A ini biasanya artikel yang dikirimkan ke sana itu rata-rata misalnya ada 15 halaman, ada 16 halaman. Maka kita tentunya harus mengikuti kebijakan dari jurnal tersebut. Sesuaikan 14 halaman kah, 15 halaman kah, atau ada juga jurnal yang ketika kita akan mengirimkan artikel kita ke jurnal tersebut, maka dibatasi dengan jumlah kata. Sekian ribu kata, misalnya. Begitu ya, Bu Revi Milawati, untuk menjawab pertanyaan itu berapa banyak halaman yang dibutuhkan ya untuk membuat artikel ilmiah. Begitu ya, saya kira Bu Revi, cukup jelas Ibu? Ya. Silakan, ada yang lainnya Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, sebentar lagi sudah azan maghrib. Oh iya, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Ikrimah, gimana Ikrimah? Akhirnya Pak, bertanya mengenai juga ya absen. Ikrimah. Pak, mengenai absen gimana Pak? Oke, untuk absennya langsung lewat ini, tapi tidak bisa sepertinya, masih belum bisa ya untuk yang meeting, belum bisa ya? Nggak bisa dari kemarin. Banyak yang belum ini. Untuk yang absensinya, insya Allah nanti akan saya foto saja ya. Akan saya foto, kemudian silakan senyum terbaik, kelihatan wajahnya ya. Untuk absensinya ya. Silakan Pak Hidayat, gimana Pak Hidayat? Ya, Pak dosen, sebetulnya ini metode yang dijelaskan barusan, fungsinya mungkin bisa lebih luas juga ya, untuk menulis nanti tesis juga, ataupun ketika kita membuat sebuah
karya ilmiah buku misalkan ya. Ini metode umum yang bisa dipakai untuk membuat sebuah karya tulis mungkin ya. Tidak hanya jurnal, tapi juga ketika kita ingin membuat sebuah buku, mempublikasikan sebuah buku, juga metode ataupun penjelasan dari Pak dosen ini juga bisa dipakai mungkin Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Itu kenapa makanya masih belum satu frekuensi kita ya Pak Hidayat Supriyatna. Karena kalau misalnya ikut pada pertemuan pertama, kedua, kan di jenis-jenis karya tulis ilmiah itu kan ada skripsi, ada tesis, ada disertasi dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Benar sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Hidayat ya. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan baku yang bisa digunakan untuk ragam keperluan. Penulisan buku, penulisan artikel ilmiah, kemudian penulisan disertasi untuk yang S3, tesis S2, skripsi juga bisa. Begitu ya Pak Hidayat Supriyatna. Oke Pak? Ya cukup Pak. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu semua. Sebentar lagi sudah azan ya. Silakan Ahmad Basuni untuk memimpin doa penutup kita, Bapak, untuk hari ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ahmad Basuni sudah memandu kita untuk menutup sesi pertemuan 3-4 kita. Dan yang paling saya tunggu-tunggu, silakan senyumnya harus senyum tertampan, tercantik semuanya. Oke. Karena ini juga akan menjadi absensi ya. Tadi Ikrimah sudah menanyakan, yang belum diaktifkan kameranya minta tolong diaktifkan. Ibu Sri, oh iya Ibu Sri sedang di rumah sakit, tidak apa-apa ya. Oke, minta tolong, silakan. 3, 2, 1. Keju. Alkoni. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, saya kira cukup Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan ketiga keempat kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini benar-benar dapat menjadi tambahan pengetahuan kita tentang penulisan artikel ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.